Lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu berjudul membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, subbab pertama atau ke-1 yaitu membandingkan dua pecahan. Yang A-nya, membandingkan dua pecahan berpenyebut sama cukup dengan membandingkan pembilangnya. Nah, maksudnya ini, jikalau kita memiliki dua buah pecahan ya, dan kita bandingkan dua pecahan tersebut. Nah, jikalau seandainya penyebutnya sama pada pecahan tersebut, cukup kita membandingkan pembilangnya, apakah pembilangnya besar atau kecil. Kita tinggal menfondisnya saja. Langsung kita ke contoh. Pecahan 4/5 dengan 2/5. Nah, dua pecahan ini memiliki penyebut, dan perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah sama-sama dengan 5. 4/5 dengan 2/5. Kalau sudah penyebutnya sama seperti ini, yaitu sama-sama 5, kita cukup membandingkan pembilangnya. Nah, pembilangnya di sini 4 dengan 2. 4 itu lebih dari atau kurang dari 2. Ya. 4 itu lebih dari 2 ya, atau 4 itu besar dari 2. Maka kita berikan tandanya seperti ini. 4/5 lebih dari 2/5. Cukup dengan membandingkan pembilangnya 4 lebih dari 2. Seperti itu. Contoh kedua, pecahan 3/7 dengan 5/7. Di sini perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama-sama 7. Jadi kita sekarang fokus kepada pembilangnya saja. Di sini 3 dengan 5. 3 itu besar dari 5 atau kurang dari 5? Ya, 3 itu kurang dari 5 ya, atau 3 itu kecil dari 5. Sehingga kita tulis 3/7 kurang dari 5/7. Ya, atau bilangnya 3 kecil atau kurang dari 5. Itu subbab pertama, yaitu membandingkan dua pecahan jikalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau seandainya penyebutnya berbeda? Nah, ini pada pembahasan yang B. Yang B, membandingkan dua pecahan berpenyebut tidak sama. Dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Nah, maksud yang B ini, jikalau ada dua buah pecahan dan kita akan bandingkan, kita perhatikan penyebutnya. Kalau seandainya penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Biasanya menyamakan penyebut itu dengan menggunakan atau dengan cara KPK ya. Menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya tersebut. Nah, di sini ada dua buah contohnya ini ya. Contohnya ini ada dua buah pecahan. Pecahan pertama yaitu 3/4 dan pecahan kedua 5/6. Perhatikan di sini kan penyebutnya tidak sama. Maka kita samakan penyebutnya dahulu. Ya, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi ingat, setiap kita menjumpai pecahan dan kita akan membandingkan pecahan tersebut, maka langkah pertama yaitu kita perhatikan penyebutnya. Jikalau penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dahulu. Kalau sudah sama, maka baru kita bisa membandingkannya. Oke, pecahan pertama 3/4 dan 5/6 akan kita bandingkan mana besar atau kecil. Oke, karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan. 4 dengan 6, KPK-nya berapa? 12 ya. Untuk mencari KPK, kalian mungkin masih ingat karena di SD atau sekolah dasar telah mempelajari tentang KPK. Oke, di sini kan KPK 4 dengan 6 itu adalah 12. Maka kita buat pecahan pertama itu penyebutnya 12, oke? 3/4. Kita pindahkan ke sini. Ingat, 4 kali berapa hasilnya 12, karena kita merujuk kepada KPK-nya 12. Ya, 4 dikali 3 ya menghasilkan 12. Ingat, kalau di bawah kita kali 3, atas juga dikali 3. Ya, tujuannya agar tidak merubah nilai makna ya, atau hasilnya, tidak merubah hasilnya.
Oke, 4 kali 3 12, 3 kali 3 9 per 12. Ini nilainya atau maknanya sama dengan 3 per 4 ya. Selanjutnya 5 per 6. Nah, 5 per 6 ini kita akan jadikan juga penyebut 6 ini jadi 12, yaitu sesuai KPK dari 4 dengan 6 tadi. Nah, 6 kali berapa? Hasilnya 12, otomatis 6 dikali 2. Ingat, yang di bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Oke, 6 kali 2 12, 5 kali 2 sama dengan 10. Ingat, 10 per 12 nilainya sama dengan 5 per 6. Maknanya sama ya. Nilainya sama. 10 per 12 nilainya sama atau nilainya sama dengan 5 per 6. Ingat, sekarang pecahannya sekarang menjadi 9 per 12 dengan 10 per 12. Perhatikan, penyebutnya sekarang sudah sama-sama dengan 12 ya. Penyebutnya sudah sama ya. Kalau sudah sama penyebutnya dengan yang tadi, dengan contoh yang tadi juga kan, kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya ya. 9 dengan 10 itu pembilangnya. Nah, 9 itu besar dari 10 apa kurang dari 10? Ya, 9 itu kurang dari 10, sehingga kita buat 9 kurang dari 10 atau 9 per 12 kurang dari 10 per 12 atau 3 per 4 kurang dari 5 per 6. 3 per 4 itu tadi kan dari 9 per 12. Untuk 5 per 6 itu nilai dari 10 per 12 yang kita cari tadi, yang ini ya. Ini maknanya sama, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya bahwa 3 per 4 kurang dari 5 per 6. Bisa ya. Nah, ini tugas untuk materi bandingkan pasangan pecahan berikut ya. Bandingkan pasangan pecahan berikut. Jadi adik-adik tinggal membandingkan ya. Ingat, kalau seandainya penyebutnya berbeda, maka adik-adik samakan dulu penyebutnya. Lalu setelah sama penyebutnya nanti baru bisa dibandingkan pembilangnya besar apa kecil. Oke. Ini ada 4 soal. Silakan dikerjakan.